Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat konsultasi bersama Komisi 2 DPRD Provinsi dalam rangka pendalaman dan penajaman program prioritas yang menjadi bagian dari pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD perubahan tahun anggaran 2025. Agenda utama dalam konsultasi ini adalah memastikan sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran Komisi 2 dan arah kebijakan anggaran daerah yang telah disusun oleh Banggar. Komisi 2 menekankan pentingnya peningkatan dukungan anggaran terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Isu-isu penambahan anggaran ini, karena rata-rata penambahan anggaran itu beberapa transport konsumsi yang menurut kita itu harus dihemat. Tapi bagi saya itu pekerjaan inti yang harus dimana penyelenggara bisa sukses. Jadi itu saya berharap Pak Banggar bisa melalui ini event nasional yang saya kira tidak semua daerah punya peluang itu. Yang kedua, saya kira soal dan efek dari itu yang sampaikan Pak Limon, efek kontribusi dampaknya nanti mungkin Pak Limon bisa ulas sedikit efek-efeknya ini kayak apa itu dana yang akan masuk di Gorontalo yang kita tambah itu cuma terus terang saja saya ketika membaca biaya dinas pertanian saya lemas cuma saya dikatakan sama Pak Sapa ini kadisnya Pak Ren ini kan Pagu 2025 nanti Pak Ren betul di 2026 saya katakan ya pertanyaan bulan anggarannya saya kalau begini tidak ada bahasa saya ini harus menjadi perhatian kita seperti apa Pagu untuk tempat dinas pertanian itu kita naikkan itu juga harus kita perhatian karena kumpulan-kumpulan ini kita harus betul-betul dukung. Nah ada soal yang tadi tambang itu walaupun Pak Limono menyatakan minimal 500 juta pos membuat dokumen kalau tambang-tambang itu bisa celaka itu lihat saja itu kasus Raja Ampat ya kurang apa hebatnya begitu lingkungan tidak ada dan itu saya tahu kenapa Prabowo mundur itu bukan soal apa karena kalau dunia internasional turun tidak tidak bisa berapa karena itu Pak Prabowo bukan juga nah yang begininya sampai dokumennya kalau anggaran tidak bisa ditambah misalnya kita di tahap mana reklamasi mana yang kita prioritaskan misalnya yang operasi mas itu kita dokumennya ini kita lengkapi dulu yang contoh operasi segera itu masukkan nah ini bahasa Pak Eri saya terjemahkan secara demokratis yang tidak mau diganggu itu maksudnya. Terima kasih. Itu yang saya dapat informasi bahwa memang pemerintah provinsi Gorontalo itu dimintakan menyediakan anggaran untuk persiapan. Kita sudah menang di dalam tendernya ini, dalam pemilihan itu sudah menang. Kemudian ada dimintakan anggaran untuk persiapan. Multilayer efeknya itu sudah disusun proposal, kami sudah lihat juga. Begitu banyak pekerjaan infrastruktur yang akan diintervensi langsung tanpa ada perencanaan jadi memang direktif presiden yang dapat informasi itu tentang renovasi stadion Gor Dagatoni Catur yang berikut ini kabupaten yang berikut jalan Gor dari ujung bandara sampai menuju Gor. Ya, nanti kita juga udah survei, saya dapat informasi itu nanti lewatnya dari Gor ke Pomogawa. Itu pasti jalannya diperlebar, diperluas. Itu jalan presiden lewat. Nah maksud saya, setidaknya kami bisa DPR memberikan masukan nanti kepada dinas pertanian sebagai holding proyeknya ini, maka kalau bisa banyak jalan
dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Akan tetapi ada beberapa hal yang kami stressing di sini, yaitu Dinas UKM, Operasi dan Perilaku. Bahkan setelah anggaran, setelah efisiensi itu malah alokasinya lebih kecil, Pak. Dan salah satu yang menjadi perhatian kami adalah tujuan dari program itu sendiri, UMKM, yaitu yang mana alokasi anggarannya masih terlalu sedikit, 1 juta. Jadi dari hasil evaluasinya tidak memberikan dampak kepada pelaku-pelaku ekonomi, baik ekonomi kecil. Karena kita berharap dengan nanti kita bisa meninjau kembali alokasi anggaran tersebut menjadi lebih besar lagi. Ya, olehnya kita dapat mendorong UKM ini menjadi para pengusaha yang lebih naik kelas. Kemudian ada Pak, nanti ada teman-teman Komisi 2 dapat menyampaikan dari dinas lainnya, yaitu Dinas ESDM, Pak. SDM ini kan menjadi unggulan bagi kita untuk potensi PAD ke depan di 2026 ataupun 2027 akan ada masuknya royalti. Akan tetapi dari semua yang ada di SDM, Pak, itu alokasi anggarannya malah teramat kecil. Yang menjadi stressing dari Pak Kadis yang patut kita perjuangkan bersama dan wajib dalam APBDP 2025 ini, yaitu SDM itu memerlukan 2 dokumen, Pak. Yaitu dokumen yang pertama adalah dokumen blueprint ataupun cetak, sehingga dari cetak blueprint ini akan terlihat di mana itu adalah dokumen untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat penambang di wilayah Bogor. Itu yang diperlukan agar supaya dapat diketahui bersama mana yang menjadi kawasan kewenangan pemerintah pusat, daerah maupun stakeholder lainnya. Ini yang pertama. Kemudian nanti ditambahkan oleh Pak Limono karena ini terkait izin WPR. Karena memang di mana-mana masyarakat penambang juga harus kita perhatikan. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Limono. Secara umum keseluruhan hampir semua atau rata-rata mitra kami, Pak, malah belum mendapatkan anggaran yang berlebih. Ini dapat kami sampaikan. Jadi kinerja kita Komisi 2 yang sejatinya di Ketua PPS ini dapat menentukan program unggulan apa yang menjadi sasaran yang dapat kita intervensi, itu pun belum. Tapi ada kabar gembiranya, hampir semua nomenklatur yang ada yang sedianya insya Allah akan menjadi unggulan, itu kami sudah meminta OPD untuk menyiapkan, dia harus on. Sehingga kalau kita barang misalnya di salah satu subbidang, nah itu sudah ada, sudah bisa kita dengan pelaksanaan selesainya dokumen itu, lalu dianggap selesai. Untuk masuk ke tahapan berikutnya pengurusan izin pertambangan rakyat tentu butuh sosialisasi lagi, dan itu sangat dibutuhkan. Tapi lagi-lagi mereka memerlukan anggarannya yang dialokasikan oleh TAPD hanya berkisar 300 juta. Yang berikut untuk dinas pertanian, mereka ini sedang mempersiapkan pelaksanaan PENAS yang dipusatkan di Provinsi Gorontalo. Dan itu membutuhkan anggaran yang besar, tetapi belum jelas anggarannya ini mau diambil dari mana. Mereka belum ada kejelasan untuk memperoleh anggaran itu dari mana sumbernya. Di sisi lain mereka dituntut untuk tidak mempermalukan pejabat gubernur sebagai tuan rumah. Harus dipersiapkan dengan matang karena ini seluruh
provinsi, seluruh daerah akan hadir dalam PENAS tersebut. Maka ini juga butuh perhatian kita semua, bagaimana ini bisa mengintervensi untuk tidak menjadi semata-mata menjadi beban dari Dinas Pertanian itu sendiri untuk memikirkan anggarannya. Dan memang pelaksanaan itu saya kira dampak positifnya sangat luar biasa untuk Provinsi Gorontalo. Kita belum bicara tentang output daripada PENAS itu, tapi keuntungan yang kita dapatkan, perputaran ekonomi di saat PENAS itu luar biasa. Pemakaian, penginapan, hotel dan sebagainya, kemudian usaha-usaha kuliner apa semua, pasti ini di saat PENAS itu lancar-lancar semua itu. Karena seluruh Indonesia akan dipusatkan di Gorontalo. Itu tentu usaha-usaha UMKM di Gorontalo ini akan mengalami peningkatan dengan adanya momentum pelaksanaan PENAS yang dipusatkan di Gorontalo. Yang berikut PTSP. PTSP itu hanya memperoleh 200 juta, tapi sebenarnya mereka membutuhkan lebih dari itu dalam rangka promosi dan pengawasan. Kalau promosi mungkin berutara, tapi pengawasan terkait dengan berbagai perizinan yang ada, yang kemudian mereka harus melakukan monep di masing-masing perusahaan dan sebagainya untuk bagaimana memaksimalkan sumber pendapatan daerah dari perusahaan-perusahaan yang ada. Karena setelah dievaluasi bahwa DPH kita ini justru menurun dari tahun-tahun sebelumnya, karena memang perusahaan-perusahaan atau investor yang berada di Provinsi Gorontalo ini sudah banyak yang tidak melaporkan, yang tidak mematuhi kewajibannya, sehingga oleh Dinas PTSP butuh anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta bisa jadi ada penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak taat. Dan kemudian yang dibutuhkan adalah promosi tentang potensi yang ada di Provinsi Gorontalo ini untuk mendatangkan berbagai macam investor untuk bisa berinvestasi di daerah ini agar menambah perputaran ekonomi daerah ini makin